Ryozan yang menjadikan gelandang sebagai bek sayap untuk menghentikan Kazama, siapa sangka karena taktik Ryozan sudah diprediksi oleh pelatih Nakazawa. Yang dimana Ryozan yang bergerak di sisi Kazama dengan Nakamoto Shinji, Seseki mengandalkan Sato yang menjaganya. Terlihat Sato pun melakukan tackle buat merebut, namun Sato keren karena tahu kapan berhenti. Bahkan kakak Hoshina bilang mereka berdua saling adu level tinggi. Sato nggak biarin Nakamoto bergerak sesukanya, sedangkan Nakamoto nggak kalah. Dan lucunya Oshiba yang sebelumnya pikir duel mereka antar kelas teri, dia malah shock dan berpikir duel mereka sampai batas maksimal. Namun terlihat Kato bergerak dan membantu Shinji untuk mengoper padanya. Akan tetapi tak terduganya Kato langsung dipress dua pemain Seseki, Kazama dan Suzuki. Kato pun sampai bilang variasi Seseki banyak banget, namun dia malah maksa buat terus mendribble bola. Dan gilanya Kato beneran kuat banget, meski ditekan dua pemain bola tetap nggak bisa direbut. Pada akhirnya Kato memberikan umpan ke sisi kanan, tetapi yang mengejutkan seolah pemain Seseki sudah tahu dan langsung bergerak. Yang dimana bola kini berada di Marco di sayap kanan. Namun yang membuat kagetnya, Seseki cepet banget ngalihin tekanan ke fullback. Dan sekarang ada Mizuki yang menghadapi Marco. Duel yang sengit pun bakal terjadi karena badasnya si Marco beneran nantangin Mizuki dan berkata, "Apa kau sanggup menghentikanku?" Hoshina di tribun juga bilang kalau kau nggak menghentikan Marco, kau nggak akan bisa menghentikan Ryozan. Di mana Marco sudah bergerak dengan sangat gokil, Marco beneran melakukan nutmeg ke Mizuki dengan cepat. Mizuki terlewati dan ada Hayase yang membackup ngejar Marco. Dan saat Marco ingin melakukan crossing, tentu Hayase langsung ingin memblok. Tapi Marco ternyata melakukan tipuan. Namun tak kalah keren, kaki Hayase sempat menyentuh bola. Namun ya Aiba bilang itu nggak cukup, posisi Marco lebih dekat. Tapi entah kenapa si Mizuki ingat Marco yang melewatinya pakai tangan. Dan di saat itu pula tiba-tiba ada tangan di samping Marco. Mizuki beneran niru apa yang Marco lakuin, hadang jalur dengan lenganmu, kakimu, dan selipkan masuk. Lalu pinggulmu dorong kuat, sisipkan badan, dan setelah itu ambil bolanya. Rebut sepenuhnya, itulah yang selama ini kuhadapi di pertahanan. Itulah yang kau ajarkan padaku. Yang dimana gokil banget, Mizuki beneran merebut bola dari Marco dengan apa yang dia pelajari dan lihat dari gerakan Marco sendiri. Semua orang beneran kayak shock gak percaya gitu melihat Mizuki beneran menghentikan Marco bahkan merebut bola darinya. Semua penonton bahkan Ubu Kata pun gak percaya, shock gitu di rumah sakit. Namun lucunya pas Kimishita minta langsung umpan dan nyerang, kocaknya Mizuki kesulitan karena bolanya nyelip di antara kakinya. Dan ya pada akhirnya Mizuki malah kehilangan bola lagi kena tackle. Tambah lucunya lagi, si Oshiba kesel banget sambil ngomel dan Mizuki dengan polos minta maaf. Tapi di sisi lain, pergerakan Mizuki membuat pemain Ryozan terdiam. Para penonton masih nggak percaya Marco beneran kalah dengan bersih pula. Dan Marco pertama kalinya kalah 1-1 di pertandingan bahkan di turnamen ini. Di sisi lain, semua juga kaget dan gak percaya Mizuki kok bisa bertahan kayak gitu. Apa dia latihan khusus buat lawan Marco? Namun melihat di bangku cadangan Seseki, sepertinya pikiran mereka salah karena pemain Seseki juga malah kaget shock gak percaya. Lalu Hoshina berkata mungkin Mizuki baru belajar, namun di tengah pertandingan sih itu gila. Nah, Kasahara bilang bukan berarti dia latihan sejauh ini cuma mau main-main. Dia cuma mikir kalau dirinya emang nggak cocok buat itu. Bahkan Oshiba kaget dan berpikir Mizuki beneran luar biasa karena sampai saat ini belum pernah ada fullback yang dia hadapi setinggi dan sebesar itu.
Dan semua orang pun berpikir sama, apakah itu mempercepat perkembangan sang kapten. Bahkan Aiba pun sampai senyum dan bilang dia seorang monster. Pelatih Akiko juga sampai melongo. Di sisi lain, penggemar Marco yang kebanyakan anak kecil terlihat sedih. Namun mereka semua tetap menyemangati Marco di tribun. Dan lucunya, Marco melambai sambil malu-malu. Senagi-chan dan pelatih Akiko terlihat lega karena sepertinya Marco baik-baik saja. Nah, sudah 8 menit babak kedua, Sasaki kini menguasai bola. Di rumah sakit, Ubogata dan adik Kazama ngomongin kapten. Walau refleks alaminya bakal jadi modal bagus buat atletik, buat orang yang benar-benar pemula bisa jadi level nasional dalam 3 tahun itu gila. Mungkin keberadaan sang kapten punya arti yang berbeda dibanding Kazama. Ubogata sudah lama banget khawatir sebenarnya gimana perasaannya. Fakta bahwa Tsukamoto bisa berada di Saseki mungkin itu satu-satunya alasannya. Titik awal mereka sama tanpa skill sama sekali, tapi bisa dapat hasil berkat usaha yang konsisten. Tapi kenyataannya berbeda, dia di bawah rata-rata, dia cuma orang biasa, dia nggak bisa jadi Kazama atau kapten. Nah, terlihat Sasaki mengoper bola ke Mizuki yang dijaga oleh Marco. Namun, Mizuki memilih mengoper pada Kimishita, yang dimana Kimishita langsung menendang bola ke sayap seberang melewati Kazama. Dan ternyata ada Haibara yang berlari bebas tanpa penjagaan. Tetapi umpannya kencang banget pengen keluar lapangan dan gilanya Haibara dengan sekuat tenaga beneran berhasil tepat waktu ngambil bola. Membuat semua penonton melongo terkejut dan terlihat setelah itu ada Nakamoto yang berlari buat mengejar Haibara. Lalu Haibara berkata dalam hati, untuk orang bertubuh kecil sepertiku nggak ada pilihan lain. Yang dimana Haibara terlihat langsung melakukan cutback ke Kazama. Tapi sayangnya tendangan Kazama berhasil diblok oleh Seto dan bola keluar lapangan. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah Haibara karena dia beneran masih sanggup lari sejauh itu. Namun Aiba berkata jumlah pergerakan Haibara menurun di babak kedua. Meski Nero berpikir nggak gitu, Aiba bilang, kurasa itulah yang Haibara pikirkan. Maksudku, pelatih Ryozan posisi tempat dia menaruh nomor 6 itu karena dia sudah memprediksinya. Jika mereka butuh waktu lebih singkat buat balik bertahan, mereka bisa dengan tenang membangun permainan dari kiri. Dan sasaran itulah yang diacak oleh daya lari Haibara. Nah, di sini Ubogata lanjut ngomongin soal Tsukamoto. Memang dia nggak mungkin jadi seperti Kazama atau sang kapten. Lalu Tsukamoto sendiri sadar, kau sudah melihatnya, itulah kenapa kau bisa ada di Saseki. Pikirkan dan terus berpikir. Usaha nggak akan pernah mengkhianati. Selama beberapa bulan terakhir saat aku berlari sendirian, ada satu hal yang kupahami. Berlari itu dialog dengan tubuhmu. Setiap hari itu berbeda, ketajaman tubuhmu, napasmu, gerakan ototmu, kau benar-benar paham kondisi tubuhmu hari itu. Lalu Ubogata berkata, kau bisa berlari, kau harus bisa berlari. Dan Tsukamoto dengan muka seriusnya meyakinkan diri bahwa hari ini aku akan berlari. Haibara yang terus lari membuat semua penonton terkejut gak percaya. Padahal badannya kecil, energinya gila. Dan terlihat Haibara ingin melakukan lemparan dalam. Namun yang lebih pentingnya terlihat muka pelatih Akiko sekarang malah serius banget. Bahkan Ikaria juga sama sambil menatap pelatih. Membuat Sanagi-chan bahkan khawatir dan bingung. Nah, Haibara terlihat melakukan lemparan ke Kazama. Lalu Kazama langsung mengoper pada Sato dengan back heel. Lalu Sato dengan satu sentuhan mengoper pada Suzuki. Namun yang lebih kerennya, Suzuki membiarkan bola lolos dan bola menuju tepat ke Mizuki di depan kotak penalti.
Kiper Ryozan pun teriak ke Marco buat jangan bikin pelanggaran dan ya sayangnya Marco berhasil menyentuh bola dan terlihat bola menuju Kato. Akan tetapi Kato yang sudah berkata terima kasih banyak tiba-tiba dia dihadang dan dicuri bolanya oleh Usui yang maju sambil tersenyum ke Kato. Bola pun milik Saseki kembali dan terlihat Kimishita mengirimkan umpan terobosan ke kotak penalti dengan tenang pada Hayase. Hayase pun sekuat tenaga ngejar bola dan berhasil mengangkat buat crossing pada Mizuki yang sudah loncat sendirian. Namun lagi-lagi peluang Saseki gagal karena kali ini kiper Ryozan meninju bola. Meski berhasil meninju, Saseki masih mendominasi. Mereka menekan habis Ryozan. Bahkan sekarang bola kembali lagi ke kaki Kimishita. Pemain Ryozan sendiri mati-matian merapikan posisi mereka. Namun Kimishita tersenyum, gelandang serang punya daya tariknya sendiri. Tapi jadi gelandang bertahan juga bukan hal buruk. Yang dimana Kimishita berani banget karena dia mengoper ke tengah di mana padatnya para pemain. Kakak Hoshina dan rekannya juga bilang keputusan mundurin Kimishita keputusan tepat. Lalu terutama penempatan Usui sebagai gelandang bertahan bekerja dengan sangat baik. Sebaliknya terlihat Ryozan tidak baik-baik saja di babak kedua. Jika Saseki mencetak gol berikutnya, pertandingan akan berbalik. Kedua pelatih masih muda, namun khusus Ryozan belum pernah kalah selama setahun sejak dia menjabat. Kurangnya pengalaman darinya mulai terlihat. Dan ternyata pelatih Akiko sadar dia salah perhitungan. Nakamoto sebagai bek kiri tidak bisa membangun permainan seperti yang sudah aku rencanakan. Sebaliknya, hal itu memberikan Kazama terobosan dalam duel 1-1 melawan Shimura. Haibara masih terus maju padahal aku kira dia sudah kelelahan. Dan bukan cuma Usui yang menutup celah, dia juga memberi efek emosional. Bukan para pemainnya yang buruk, ini kesalahanku. Pelatih Akiko malah jadi salah langkah dan bimbang dan terlihat Kato berhasil melakukan intercept. Lalu dia berpikir situasinya memang buruk, tak bisa dipungkiri. Kita sedang ditekan, akan bagus kalau sekali saja kita memutus alur operan mereka. Dan gilanya satu langkah Mizuki kedengaran si Kato meski nggak lihat. Dia pun teriak ke Marco ada Mizuki di belakangnya. Tetapi itu malah membuat Kato kecolongan karena gokilnya ada Kimishita langsung menaikkan bola Kato ke atas. Bola tersebut mengarah ke sisi pada Kazama yang beneran bebas dan lolos. Kazama pun ada di depan gawang dan kiper dan gokilnya kiper Ryozan kena tipu karena Kazama terus mendribel sampai pojok. Dan saat gawang kosong tanpa kiper, Kazama pun ingin menendang. Tapi sangat gilanya, tendangan Kazama berhasil Ikaria blok beneran dihentikan pas garis gawang. Tentu saja semua pemain Saseki terkejut nggak percaya karena peluang emas Kazama beneran diblok tepat garis gawang Ryozan. Dan yang menghentikan dari semua orang mundur sampai ke garis paling belakang untuk bertahan dialah Ikaria. Yang dimana Ikaria tersenyum berkata ke pelatih, nenek tua ekspresimu aneh, nanti kerutan di antara alismu makin nambah. Pelatih Akiko sendiri terkejut lalu dia tersenyum dan bilang dasar bocah kurang ajar. Ikaria yang turun ke gawang buat bertahan membuat Tsunayama nggak percaya karena Ikaria bahkan di timnas belum pernah lakuin itu. Nah, terlihat tendangan penjuru Saseki berhasil Ryozan gagalkan, tapi bagi para pemain Ottawa yang nonton, Ryozan yang sampai terdorong ke pojok SMA Saseki mereka kuat. Tiba-tiba Senagi-chan bertanya ke pelatih Akiko, di pidato pelantikanmu kenapa sampai bilang akan berhenti kalau kalah satu pertandingan pun? Maksudku sekuat apapun pada akhirnya semua orang pasti kalah. Pelatih Akiko menjawab, pendahuluku pelatih Minakuchi, dia sering ketukar nama Ryosuke sama Kazuhiko. Padahal dua orang itu sama sekali nggak mirip. Dia memang mulai pikun, aku serius, dia mulai lupa orang-orang. Nah, terlihat umpan terobosan Kimishita lagi-lagi menuju mulus ke Hayase dan terlihat Hayase langsung melakukan crossing. Tapi sangat gila karena Kato mengclear bola dengan salto dari Mizuki.
Namun meski udah mengclear, bola didapatkan kembali Seseki dan ternyata oleh Usui. Kiper Ryozan teriak buat jangan kasih nendang, tetapi Usui langsung memberikan bola ke sisi pada Haibara dan terlihat ada Shinji yang menghadangnya. Tetapi Haibara dengan cepat melewati Shinji dan masuk ke kotak penalti. Namun sayang sekali karena tendangan Haibara malah kena mistar, tapi bola masih ada di udara dalam area kotak penalti. Kimishita pun pikir bola mulai berpihak ke kita, tetapi bola masih tetap bisa digagalkan dan diselamatkan oleh kiper Ryozan. Seseki yang terus menyerang, Kazama sadar bahwa semua peluang dibangun oleh kegigihan para senpai. Kita main sepak bola bareng orang-orang yang luar biasa. Bahkan pas kiper Ryozan melakukan tendangan cepat ke sisi kanan Marco, dengan gokil Hayase berlari dan berhasil menghentikan umpan tersebut tepat waktu dan dia langsung mengirimkan bola kembali pada Kimishita. Nah, Kimishita sadar sisi seberang kosong, tetapi sayangnya Haibara yang baru aja turun terlihat kecapean tidak bisa naik langsung. Pada akhirnya, Hayase di sisinya teriak minta bola. Namun Kimishita terkejut, soalnya Hayase yang tadi juga lari mundur mengkat bola, dia langsung lari lagi. Pada akhirnya, Kimishita terpaksa mengirim umpan ke Hayase kembali. Dengan melihat Hayase jatuh bangun, membuat Kimishita nunduk dan berkata dalam hatinya, "Aku masih ingin bermain bersama orang-orang ini, aku masih punya banyak hal untuk dipelajari, aku nggak bisa berakhir di tempat seperti ini." Bahkan gokilnya Hayase sampai pojok dan langsung melakukan cutback dengan tumitnya kepada Mizuki. Dan Kimishita berkata, "Aku ingin terus bermain sepak bola bersama mereka. Meski cuma 1 hari lagi, itulah satu-satunya alasan kenapa aku ada di sini." Lalu Kimishita minta tolong ke kapten yang dimana sudah di kotak penalti di depan Kato. Mizuki yang 1 lawan 1 dengan Kato di dalam kotak penalti, yang dimana si Mizuki ini malah mikirin Miran Aiba lagi. Kayaknya sih dia pengen niruin Aiba dan terlihat si Kato shock kaget karena Mizuki nggak maju dan malah melakukan step over. Yang dimana semua orang terkejut karena fakta gilanya Mizuki beneran melakukan gerakan dari Aiba, bahkan membuat Aiba nggak percaya Mizuki beneran ngelakuin tekniknya. Mizuki berhasil melewati Aiba, tapi ada Shimura yang sudah menghadang. Ditambah lagi Marco dan Kato langsung bantu menekan juga, dimana gilanya Mizuki dipres 3 pemain. Yang gokilnya Mizuki beneran terus bertahan mempertahankan bola, dan ketika jalur terbuka sedikit, Mizuki ingin langsung nendang, tapi sayang banget karena ada Kato yang langsung masuk menghalangi Mizuki. Sayang banget pada akhirnya Mizuki kehilangan bola oleh Kato dan terlihat Ikaria langsung teriak, lalu Kato pun memberikan bola kepadanya. Namun terlihat sudah ada Usui yang menandai Ikaria. Karena tahu ada Usui, gilanya Ikaria menyentuh bola dengan tumit bagian dalam. Usui kira Ikaria ngoper, tapi kerennya ternyata Ikaria melakukan Bergkampton. Semua penonton terkejut karena mulus banget, bahkan si Kato sendiri sampai melongo gak percaya. Sejak lama kau sudah melakukan hal-hal tak terduga tanpa ragu sedikit pun. Yang dimana di sini kita flashback Kato dan Ikaria pas umur 4 tahun di TK. Di sana juga ada Sanagi-chan. Nah, faktanya Ikaria itu anak bandel dan gak pernah nurut. Berbeda banget sama Kato yang anak baik. Bahkan ada momen di mana Ikaria ninju anak gadis tanpa alasan apapun. Di saat itu, Kato menahan tangan Ikaria dan berkata itu tidak baik. Pokoknya mereka berdua beda banget. Ikaria yang penyendiri karena bandel banget, sedangkan Kato populer yang baik dan rajin. Lalu pas anak laki-laki ngajak Kato main bola, dia nyengir dan akan jadi kiper. Namun ada si Ikaria cuma berdiri di pintu dan hanya si Kato yang ngajak dia. Tetapi pada saat itu Ikaria menjawab dia belum pernah main bola sama sekali.
Akan tetapi, hal yang membuat semua anak bahkan orang dewasa shock terkejut, Ikaria bermain sangat lihai bahkan jago sampai-sampai semua anak menghampiri dan kagum. Tak terkecuali Kato pada saat itu terkejut, bahkan dia seneng banget melihat Ikaria pada saat itu karena sampai saat ini pun kau selalu bisa bikin aku terkejut. Yang dimana Kato terlihat lari dengan cepat ikut nyerang. Lalu tiba-tiba Sanagi-chan berkata, waktu itu pasti kurasa sejak saat itu Kato-kun jadi penggemar sepak bola Ryosuke. Mereka mendaki tangga yang begitu panjang bersama-sama itu sebenarnya hal yang sepele. Kekuatan Ryozan sekarang tak lain adalah sebuah keajaiban. Para pemain luar biasa itu berkumpul di sekitar pelatih yang luar biasa. Hanya karena rumah mereka berdua kebetulan berdekatan, itulah keajaibannya. Bahkan setelah melewati Usui, Ikaria mengolongi Sato dan hanya tersisa 2 pemain bertahan Seseki. Setelah meninggalkan 3 pemain di belakang, Ikaria terus membawa bola ke depan. Lalu Nitobe teriak ke Oshiba, jangan tackle, kita tahan dulu. Akan tetapi lucunya si Oshiba teriak, mana mungkin. Dia beneran malah langsung maju ke hadapan Ikaria, lalu dia melakukan tackle sambil teriak nama skillnya Eternal Extreme. Dan mengejutkannya, dia beneran berhasil men-tackle bola. Tapi mimpi buruk belum selesai karena bola tepat ke kaki Kato. Kato pun tinggal melewati Nitobe, tembok terakhir Seseki. Dan dengan tenang sambil menunggu, Nitobe dengan keras melakukan body contact mendorong Kato sekuat tenaga. Tetapi Nitobe terkejut karena kok bolanya hilang, dan ternyata Kato tersenyum karena bola sudah dioper dulu kepada Ikaria. Dan tentu Ikaria dengan leluasa dan bebas ingin menendang langsung. Di mana tendangannya keren banget dengan tendangan di jarak menengah dan melengkung, bola tersebut menuju pojok atas gawang. Meski Inohara berhasil menyentuh bola, sayangnya Inohara harus kebobolan kembali. Dia tidak bisa menahan tendangan luar biasa Ikaria. Seketika semua penonton syok terdiam, bahkan Hoshina langsung pergi buat ke toilet karena Ryosuke Ikaria beneran fenomena. Dia pantas disebut sang kaki kiri dewa. Stadion bergemuruh, menit ke-12 babak kedua Ikaria mencetak hat-tricknya. Ini adalah gol kedua-satunya di turnamen, sebuah tembakan jarak jauh yang luar biasa dari tengah. Lucunya Ikaria selebrasi lari keluar lapangan menuju pelatih sambil teriak, lihat itu nenek tua, inilah kekuatan asliku. Sanagi-chan pikir pelatih yang angkat tangan bakal mukul, tetapi kerennya pelatih Akiko tersenyum dan berkata, sangat bagus sekali. Ikaria hanya tertawa sangat begitu senang sambil menepuk tangan pelatih Akiko. Dengan ini, Ryozan semakin menjauh dari Seseki karena skor sekarang sudah 3-0. Semua pendukung Seseki tentu terlihat udah putus asa. Tapi di rumah sakit, Ubukata terlihat begitu tenang, dan di lapangan sendiri, Usui ngambil bola dan berkata, biasanya bukan hal aneh kalau merasa terkuras secara mental. Semua pemain Seseki juga terlihat masih tegak dengan tatapan tajam. Usui melempar bola dan bilang, kami akan menunjukkan taring kami bahkan pada dewa. Dan Kasahara di tribun berkata, itu benar, kita punya dia, sang monster bernama Hisahito Mizuki. Seseki yang kebobolan lagi, Hoshina yang ke toilet ternyata ketemu Aiba. Mereka pun balik bersama sambil ngomongin Seseki. Dan Aiba pikir para pemain Seseki pasti sudah sangat patah semangat. Tetapi berbeda fakta di lapangan karena semua pemain Seseki malah tambah semangat.
Saseki langsung memulai pertandingan dan masih sekitar 30 menit. Aiba nggak habis pikir melihat Saseki malah tambah semangat. Dan terlihat si Oshiba ternyata balik di posisi menyerang. Sedangkan Usui maju satu lini ke depan dan Suzuki ke posisi gelandang bertahan. Aiba pikir Saseki naruh Usui yang kuat dalam duel 1 lawan 1 sudah cukup buat duel bola udara. Sedangkan bagi Saseki yang nyerang, mereka tak akan bisa menembus dengan mudah dari tengah karena terlalu padat. Yang dimana terlihat Kimishita mengoper ke sisi Hayase kembali karena bagian tengah sangat rapat, tak ada pilihan selain menembus dari sisi. Terlihat Marco teriak rekannya buat menekan Hayase, namun nampaknya Hayase sudah pada batasnya karena berhenti. Tapi dengan sisa tenaganya, Hayase masih mendribble melewati satu pemain Ryozan. Meski melewati satu pemain, di depan sudah ada Marco. Ura pun bilang, sejauh ini Hayase sibuk bertahan menghadapi Marco. Dia sudah mencapai batas fisiknya. Bahkan Marco pun berkata sudah berakhir karena nggak cuma dia, kejamnya ada Kato juga yang bantu menekan Hayase. Meski ditahan 3 pemain, gilanya Hayase masih sempat menyentuh bola dan memaksa kena kaki Marco keluar lapangan. Bahkan Marco membantu Hayase bangun dan bilang, kau membuat keputusan yang tepat, tapi sayangnya ini kemenanganku. Pada akhirnya Hayase beneran langsung diganti, yang dimana dia diganti nomor 14 yaitu Kokubo. Namun pas Hayase kembali tiba-tiba Kato bilang, Marco lega karena kau keluar, kau sudah merepotkan dia. Hayase cuma diam melihat Marco dan dia keluar untuk diganti. Tapi tiba-tiba dia bertanya ke Kokubo, berapa pacarmu yang datang ke stadion ini? Lucunya Kokubo menjawab dengan pede dan senang, tidak ada satupun. Hayase juga malah ketawa, namun habis itu dia berkata, aku serahkan kepadamu. Atau mau di tribun penasaran permainan apa yang dilakukan Kokubo, lalu orang ngasih tahu dibandingkan Hayase dia bermain lebih defensif, tapi Saseki tetap ingin mencetak 1 gol secepat mungkin. Apakah dia akan membawa keberuntungan atau kesialan? Yang dimana Kokubo langsung dapat bola, dia terlihat tersenyum karena staminaku masih banyak, aku akan tancap gas. Kokubo terlihat langsung menghadapi Marco, tapi kerennya tiba-tiba dia langsung berhenti mengecoh Marco karena dia bilang, aku nggak punya kecepatan seperti Hayase. Dimana ternyata Marco bilang sebelumnya dia menang melawan ke Hayase. Hayase bilang, aku nggak peduli menang darimu selama aku bisa menurunkan performa kalian walau sedikit. Karena Kokubo terlihat langsung melakukan umpan lambung ke kotak penalti. Di tengah ada Oshiba dan Usui, lalu Kazama yang berlari di ruang belakang. Pemain Ryozan teriak ke Shimura buat jangan kalah sundulan, tapi yang mengejutkan, Oshiba loncat lebih tinggi, namun dia malah menyundul ke bawah membuat Kato bingung. Dan di saat itu pula, Marco teriak ke Kato, tapi sudah terlambat karena bola sudah di kaki Mizuki yang benar-benar bebas tanpa penjagaan di kotak penalti. Sesaat yang terlintas di benak Mizuki adalah apa yang dia lihat beberapa menit lalu, yaitu tendangan dari Ikaria. Namun Mizuki yang meniru tendangan Ikaria, lucunya malah melenceng jauh ke atas, membuat semua penonton pun kecewa berat. Bahkan kocaknya Oshiba berkata ke kapten, kalau mau main-main turun aja dari jabatan kapten sekarang. Namun bagi Hoshina dan Aiba, mereka sadar bahwa Mizuki berniat meniru tendangan dari Ikaria. Bahkan Ikaria beneran kesal. Di sisi lain, Kato berkata ke Marco, kau terlalu cepat dan nafsu. Tapi Marco juga bilang, Kokubo itu tipenya beda dibandingkan Hayase. Nggak benerin formasi pertahanan sih nggak masalah, tapi kau kehilangan Mizuki sesaat. Kato juga sadar dengan Oshiba udah di depan, gerakannya bahaya banget.
Di rumah sakit, Ubukata bilang kalau kita pegang ritme kayak gini, ini beneran bisa kita manfaatin. Aku yakin banget semua pasti sadar apa yang barusan terjadi. Secara teori harusnya gampang, tapi praktiknya cara nerpinya bakal susah. Bagaimanapun juga, kalau kita berhasil ini bakal jadi cara yang paling pasti buat cetak gol. Nah, setelah semua itu, lemparan dalam buat Ryozan dan terlihat semua pemain Saseki sudah menempel pada pemain Ryozan. Tapi Ikaria terlihat melepaskan penjagaan dan ternyata Oshiba sudah membacanya. Dia beneran berhasil meng-cut dengan nama skillnya Dragon Sky. Setelah itu, Oshiba mengoper pada Usui dan gak sampai situ, Oshiba langsung lari lagi. Hal itu membuat Kato beneran terkejut bingung. Gerak Oshiba muter-muter gini, dia agak bukan kayak striker tengah. Lalu di tribun, Kasahara bilang, aku pikir Sukamoto yang paling berubah selama setengah tahun aku nggak ada. Dia pun lalu berdiri dan teriak, ayo Oshiba, kau bagus. Kakak Oshiba yang di sisinya pun terharu menangis. Nah, Saseki ngoper bola ke sisi lapangan pada Haibara dan Oshiba sudah memberikan gestur buat dioper, yang dimana Haibara langsung melakukan crossing di jarak yang agak jauh. Tapi ada Kato yang berhasil memprediksi dan mengclear bola. Lucunya, Oshiba kesal ke Haibara, namun Haibara terlihat sudah sangat kelelahan. Adik Kazama sangat kagum dan pikir bisa cetak gol, namun dia bingung apa anak SMA bisa benar-benar ngejalanin hal kayak gitu. Maksudku, meski mereka udah latihan berkali-kali, ada banyak syarat berat supaya strategi ini bisa jalan. Ubukata pun bilang, tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilakukan semudah itu. Pertama, seorang striker tengah besar yang masih bisa terus berlari di fase seperti ini, dan lebih lagi yang gak takut mengorbankan diri dan main habis-habisan. Saat ini, Oshiba Senpai lebih dari cukup memenuhi syarat itu. Kedua, pemain dengan akurasi luar biasa dalam mengontrol bola dan sekaligus punya mata yang luar biasa tajam untuk membaca situasi saat ini dengan tepat, yaitu Kimishita. Pertama-tama dua orang itu mereka nggak tergantikan, dan syarat ketiga yang paling penting adalah satu gambaran yang sama. Nah, Saseki terlihat kesulitan di tengah karena banyaknya pemain Ryozan. Namun Shimura yang ngejaga Oshiba, dia bilang, aku nggak tahu kalian lagi ngincar apa. Kalau kita lakukan serangan balik di area kalian yang kosong begitu, kita bakal cetak gol keempat dan itu bakal jadi akhir. Kalian kehabisan ide ya. Akan tetapi sekarang aneh banget karena Kimishita nendang begitu sangat tinggi ke tengah. Bola itu tepat ke arah Oshiba yang dimana dia sudah dijaga oleh dua pemain Ryozan. Oshiba berkata ke Kimishita, meski kondisimu payah, kau ternyata tetap bisa ya. Dan Kimishita bilang, posisimu nggak buruk juga karena ini bola yang sangat sempurna. Tapi tentu saja Shimura dan Seto langsung loncat buat merebut bola. Begitu juga dengan Oshiba yang sekuat tenaga sambil teriak nama skill Night to Fall. Tapi Ubukata bilang ternyata masih ada satu lagi bagian penting dalam strategi ini. Yang dimana sayangnya Oshiba gagal karena ada Seto dan Shimura dan terlihat second ball ke arah Marco. Ikaria langsung teriak, jangan nendang sembarangan, kasih kepadaku. Tentu itu kesempatan serangan balik Ryozan, apalagi Ikaria yang minta bola. Dan terlihat Marco juga sudah tahu dan ingin melakukan long pass. Akan tetapi Kimishita tersenyum dan pelatih Akiko langsung sadar dan teriak jangan. Karena mengejutkannya di depan Marco sudah ada 3 pemain Saseki. Bahkan Usui bilang kita sudah menunggu untuk ini. Yang kerennya ternyata Ubukata bilang cara paling memungkinkan buat cetak gol adalah mencuri bola tepat di depan gawang lawan. Lalu pelatih Akiko teriak, ini gegen pressing. Kato bahkan teriak panik nyuruh Marco nendang keluar. Tapi sayangnya bola kena kaki Usui dan second ball terlihat diterima oleh Kazama di udara mengalahkan Kato.
Tetapi gilanya terlihat Kato sambil merangkak buat menghalangi Kazama nendang langsung ke gawang, dan pada akhirnya Kato beneran berhasil membuang bola keluar lapangan dan menghasilkan tendangan pojok bagi Seseki. Lagi-lagi peluang Seseki digagalkan, membuat pemain cadangan Seseki beneran pasrah, bahkan Kazama beneran kesal sampai mukul tiang gawang, membuat Kurusu dan Shiratori kaget karena melihat Kazama sampai segitunya. Di tribun pencari bakat terkejut apa barusan tadi itu, dan ternyata itu adalah game pressing. Bahkan membuat Ikaria dan Marco shock, gak percaya Saseki makin dekat dan malah melakukan taktik itu. Kato juga bilang ribet banget, koordinasinya luar biasa, aku belum pernah lihat yang kayak gitu. Lalu Senagi-chan bertanya, gegenpressing bukankah artinya jelas ngebatasin kemampuan lawan buat ngerebut bola lagi? Pelatih Akiko menjawab benar, kedengarannya simple, mulai serangan balik pendek dengan nyuri bola tepat di depan gawang lawan. Tapi ini taktik dengan tingkat kesulitan yang tinggi banget. Hoshino dan Aiba juga berkata kalau nyuri bolanya dekat gawang, cetak gol jadi lebih gampang. Tapi semakin kuat lawannya, semakin susah buat nyuri bola. Bisa ngejalanin gegen pressing sebanyak apa persiapan yang harus mereka lewatin. Yang dimana ternyata Kimishita yang ngirim bola tinggi ke Oshiba emang sengaja karena Seseki ngincer second ball di kotak penalti Ryozan. Bola tinggi dan cross pelan secara proporsi susah buat ditendang. Tujuannya cuma satu, bikin lawan ngumpul ke Oshiba. Ada waktu dengan itu dan 4 orang di depan sudah mulai bergerak. Oshiba yang mulai duel rebut bola tujuannya buat ngunci arah kemana bola pantul bakal jatuh. Ini permainan sulit yang mustahil dilakukan kalau nggak punya fisik Oshiba dan teknik level tinggi. Hasilnya bola pantulan jatuh ke arah yang mereka mau. Terus Marco dapat bola, atau lebih tepatnya dia pasti bakal ngejar dan ngambil. Begitu dapat bola, fokus Ryodan langsung pindah ke menyerang. Marco yang ngincer serangan balik, di momen dia nengok sudah terlambat. Pressing Seseki sekarang berhasil. Keberhasilan taktik ini bergantung pada Kimishita dan Oshiba. Bahkan Toin dan Ichiboshi pun gak akan bisa. Taktik ini bisa terjadi karena ini Seseki dan Ryodan pasti kebingungan. Bahkan pelatih Akiko langsung manggil pemainnya bernama Arai buat masuk. Tetapi Ubukata bilang bahwa ini masih belum sepenuhnya sempurna, karena kalau sempurna kita udah pasti rebut bola dari Marco. Usui juga sadar kalau tadi bisa nyolong bolanya itu bakal ideal, tapi apa mustahil cetak gol tanpa dia? Dimana Ubukata ngasih tahu masih ada satu keping lagi yang kurang dari taktik ini, yang dimana akhirnya pelatih Nakazawa bertanya ke Tsukamoto, kau akan masuk, apakah mentalmu sudah siap? Dan dengan gokil Tsukamoto langsung buka rompi dan teriak, yes sir. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik